sama aku Yayang. Di video kali ini aku mau mention beberapa judul buku yang rencananya bakal aku abisin sebelum tahun 2022 dimulai. Ya bisa dibilang kayak the end of the year TBR gitu. Dan sebelumnya makasih buat Ica yang udah nge-tag aku untuk bikin video ini. Ini tuh sebenarnya posting bareng BookTube ID yang digagas sama Kak Aya untuk posting bareng BookTube Indonesia bulan November. Pas banget ini aku nge-recordnya akhir banget bulan November dan nggak tahu mungkin akan aku upload langsung atau kalau misalnya nggak langsung aku upload berarti ini udah bulan Desember saat video ini tayang. Kurang lebih 1 bulan ini aku ada sekitar kayak 9 buku yang mau aku baca, dan ini tuh ada dari buku yang emang udah aku baca dari sebelum-sebelumnya dan belum aku selesaiin, dan ada juga yang buku baru yang emang aku rencanain buat baca di tahun ini. Buku pertama ada My Sister's Keeper. Ini tuh buku kayak baca bareng antara aku, Kak Rachel, Kak Krisan sama Din yang bakalan nanti live streaming di YouTube-nya Kak Rachel. Buku My Sister's Keeper ini bercerita tentang Anna yang harus memenuhi kebutuhan medis untuk kakak perempuannya yaitu Kate. Kate ini sedang menderita penyakit leukemia sejak dia berumur 2 tahun hingga sampai buku ini ditulis Kate berusia 16 tahun di ceritanya. Agar Kate bisa bertahan hidup, Anna harus mendonorkan organ tubuhnya, mulai dari darah, terus kayak sumsum tulang belakang, lalu yang terakhir adalah ginjal. Hingga suatu hari Anna memutuskan untuk menggugat kedua orang tuanya demi mendapatkan emansipasi medis, yaitu kayak dia punya kuasa atas diri dia sendiri untuk mendonorkan atau enggak organ tubuh dia gitu. Dan saat itu Anna masih berumur 13 tahun. Buku ini agak dark ya. Aku udah progresnya udah sampai 80%, aku baca di script. Jadi aku nggak punya buku fisiknya. Aku agak susah juga sih nerusinnya karena agak susah untuk nerusin ini tanpa rasa baper dan rasa kesel terhadap Sarah, yaitu ibu dari Kate dan Anna. Udah, nanti aku takutnya spoiler. Yang kedua, buku yang lagi aku baca itu The Song of Achilles by Madeline Miller. Bukunya cerita tentang kayak retelling Achilles dan Trojan War yang ditulis dari sudut pandang Patroclus, yaitu partnernya Achilles. Jadi ini tuh bergenre boys love-nya, ada boys love-nya. Terus genrenya tuh mitologi ancient Greek dan war. Jadi ini seru banget, apalagi cara Madeline Miller kayak mendeskripsikannya itu tuh dengan prosa yang cantik tapi nggak berlebihan gitu loh. Dan ini tipikal buku yang page turner banget. Aku udah baca sampai 76% sejak bulan November awal. Yang ketiga ada Bear Town dari Fredrik Backman. Ini buku hardcover. Tadinya aku baca di Kindle, tapi karena aku suka banget sama Fredrik Backman jadi aku mutusin buat nyicil satu persatu beli bukunya. Bear Town ini baru banget nyampe, jadi I would like to read by the hardcover. Sebelumnya aku udah baca sampai sekitar 6% atau sekitar ada kali ya 30 halaman, dan aku mau nerusin lewat hardcovernya. Dan kayaknya ini bakalan agak lama aku selesaiin karena berhubung ini hardcover, jadi aku rencananya pengen baca ini sebelum tidur aja. To be honest, aku clueless banget sama ceritanya awalnya ya. Kalau dilihat dari covernya ya tentu aja ini kayak hoki gitu kan, yang olahraga hoki gitu. Dan ternyata emang bener sih, karena aku baru awal-awal banget jadi belum terlalu masuk ke ceritanya, baru pengenalan karakter. Dan setahu aku ini tentang sebuah desa yang bernama, sebuah kota kecil yang bernama Bear Town, dan penduduknya itu suka banget sama olahraga hoki. Itu aja sih baru taunya, dan aku nggak mau nge-spoiler diri aku sendiri dengan banyak searching, jadi
aku tahu aku bakalan suka banget sama Fredrik Backman, mau dia nulis apapun, karena kayaknya udah cocok banget gitu sama gaya narasinya. Satu lagi yang aku tahu, ini rating di Goodreads lumayan cukup tinggi, yaitu 4,26. Jadi kalau misalnya kalian penasaran ya bisa banget dicoba, karena banyak yang suka ternyata. Ya, 3 buku yang tadi itu buku yang lagi aku baca atau lagi progres aku baca dan pengennya aku selesaiin sebelum 2021 ini berakhir. Dan yang selanjutnya ini kita move ke buku-buku baru yang aku pilih untuk menemani hari-hari aku di akhir tahun 2021 ini. Yang keempat, ada buku dari Fredrik Backman lagi. Secinta itu aku sama Fredrik Backman, dan aku suka banget sama author ini, berkali-kali aku bilang. Judulnya yaitu Things My Son Need to Know About the World. Ini tuh buku pertama non-fiksi karya Fredrik Backman yang terbit tahun 2019. Jadi buku ini tuh kayak sengaja ditulis sama Fredrik Backman yang didedikasikan untuk anaknya yang baru berumur 18 bulan. Jadi bisa ditebak ya, karena ini didedikasikan untuk anaknya, jadi buku ini tuh kayak berisi tentang nasihat-nasihat ayah kepada anaknya tercinta gitu loh. Dan aku excited banget mau baca. Selanjutnya ada buku dari Benjamin Labatut, yaitu yang berjudul When We Cease to Understand the World. Buku ini nggak sampai 200 halaman, tapi aku tebak buku ini nggak akan seringan itu, karena setelah aku kepoin terdapat kayak keraguan genre buku ini gitu. Ini tuh kayak bukan esai, bukan juga fiksi banget, tapi nggak non fiksi banget juga. Jadi buku ini tuh kayak semacam non fiksi karena berisi tentang science dan fakta-faktanya. Tokoh-tokoh yang dimention di buku ini juga kayak emang beneran ada dan kenyataan. Cuman yang bikin menariknya, bukunya tuh diselipin sama imajinasi penulis. Dan itu yang bikin aku penasaran dan excited banget pengen baca. Buku ke-6 ada karya dari David Diop yang berjudul At Night All the Blood is Black. Right? Oh yeah. At Night All the Blood is Black. Oke. Ya, aku nggak terlalu tahu ini tentang apa. Ini covernya di sini. Yang jelas kenapa aku decide buat baca buku ini, karena alasan yang pertama banget itu adalah buku ini pemenang International Book Prize untuk tahun 2021. Terus kalau misalnya dilihat dari covernya juga kayaknya ini tuh genre yang war gitu atau enggak historical fiction, dan aku termasuk yang suka banget sama genre semacam ini. Cuman untuk beberapa tahun ini emang aku jarang sih baca genre ini. Yang ketujuh ada buku Cursed Bunny by Bora Chang, yang katanya buku ini tuh berisi tentang kumpulan-kumpulan stories dari berbagai genre. Ada horror, ada sci-fi, ada magical realism katanya. Terus yang paling banget menarik buat aku itu adalah buku ini juga including the cruelties of patriarchy and capitalism. Kayak yang kita tahu ya, belakangan itu banyak banget penulis-penulis Asian literatur khususnya yang karya-karyanya itu tuh berkenaan dengan patriarki gitu. Yang ke-8 ada buku dari Nina Mingyia Poles yang berjudul Tiny Moons. Ini tuh kayak buku memoir tentang makanan. Udah, itu aja setahu aku. Dan yang jelas ini bukunya nggak sampai 100 halaman. Kalau di Goodreads itu kita bisa lihat dia cuma 92 halaman. Aku bakalan baca ini di Kindle rencananya. Kalau bisa ditanya kenapa pengen baca buku ini, karena buku ini kayaknya enak. Maksud aku karena buku ini membahas tentang makanan, jadi kayak penyegaran otak gitu loh, lumayan kan. Yang ke-9 dan yang terakhir yang rencananya juga bakal aku baca di tahun ini yaitu by Ted Chiang yang berjudul Exhalation. Sama kayak halnya Cursed Bunny, jadi buku ini berkisah tentang berbagai macam stories yang lebih ke genre sci-fi. Jadi aku nggak bisa banyak cerita karena ini kumpulan stories, so
aku bakalan baca langsung, dan mungkin aku bakalan bikin reviewnya kalau misalnya aku baca, mungkin ya, nggak janji. Udah kayaknya segitu aja contek aku. Udah habis. Ya, itu tadi judul-judul buku yang rencananya pengen aku baca sebelum tahun 2021 ini berakhir. Dan sebelum tahun 2022 menjelang, semoga aja aku konsisten sama TBR ini. Soalnya yang namanya TBR itu kayak kadang-kadang suka melenceng jauh gitu loh, dan suka fail gitu. Kalau misalnya kalian mau lihat update bacaan aku, kalian bisa lihat di Goodreads. Kita bisa saling temenan di Goodreads. Dan kayaknya juga buku-buku yang aku sebutin tadi itu nggak lebih dari 500 halaman, dan rata-rata malah kayaknya cuman 200 halaman gitu deh. Makanya aku berani mention 9 buku karena 3 diantaranya juga kan lagi aku baca. Udah sih, kayaknya segitu aja video aku kali ini. Dan kalau misalnya kalian ada rencana buat baca salah satu atau beberapa buku dari judul yang aku sebutin tadi, kasih tahu aku, mungkin aja kita bisa jadi buddy read. Terus jangan sungkan-sungkan juga buat mention buku apa aja yang jadi TBR kalian di akhir tahun 2021 ini. Tulis di komen ya. Makasih banget udah nonton, dan see you in my next video. Bye.